Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Novianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin membuat video tentang panduan analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar analisis regresi linear bergandanya. Analisis regresi linear berganda itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen Y. Nah, di sini aku punya contoh kasusnya, yaitu aku mau ngejelasin contoh judul penelitiannya, yaitu pengaruh continuous improvement atau CI, value stream cost atau VSC, just in time atau JIT, dan balance scorecard atau BSC terhadap learn accounting atau LE pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Di sini ada variabel learn accounting atau Y, lalu ada variabel continuous improvement X1, ada variabel value stream cost atau X2, ada balance scorecard X3, dan yang terakhir ada variabel just in time. Dalam analisis regresi linear berganda ini, yang digunakan untuk proses analisis di SPSS-nya itu adalah dari skor total jawaban masing-masing responden untuk variabel penelitiannya. Jadi biasanya itu yang dipakai itu skor dari setiap variabel, skornya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah lembar kerja SPSS-nya terbuka seperti ini, kita klik variabel view view-nya. Nah, di sini di variabel view ini pada kolom name kita input untuk setiap variabel yang ada di tabulasi Excel-nya tadi. Ya, kita klik di sini. A1, sampai seterusnya ya. Tadi kan ada 8 tuh, berarti sampai 8. Nah, untuk desimalnya di sini kita ganti. Untuk desimalnya itu kita ubah ke 0 semua ya. Ke 0 semua. Lalu untuk measure-nya kita ubah ke scale. Di sini aku udah ada udah input semuanya yang ada di Excel tadi. Sebentar ya. Nah, ini aku udah input semua. Contohnya ini dari LA1 sampai 8, CI sampai 8, VSC sampai 8. Nah, ini semuanya aku udah input, desimalnya udah diganti ke 0 semua, measure-nya juga udah diubah ke 0 semua. Setelah itu kita masuk ke data view-nya ya. Nah, data view-nya seperti ini. Ya. Lalu kita menyalin data
yang kita miliki di Microsoft Excel tadi. Nah, ini semuanya kita blok, kita copy paste. Kita copy paste semua ke SPSS-nya tadi. Setelah kita copy paste, maka dia akan muncul seperti ini. Ini semua data yang udah kita copy paste tadi. Selanjutnya saya akan menganalisis regresi dalam menggunakan SPSS dengan cara yang pertama itu kita klik analyze regression, lalu kita klik linear, kemudian isi kotak dependent dengan variabel Y, kita klik ini ya, dan kotak independen kita masukkan X1, X2, X3, X4, kita klik ini, dan plots, kita klik plots, akan muncul seperti ini, isi kotak Y ini dengan spreadsheet ya. Kotak Y ini kita isi dengan spreadsheet, dan isi kotak X-nya itu dengan zip spread ini. Kita masukkan. Lalu pada menu standard set residual plots, kita beri centang untuk yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, dan lalu di sini pada kolom statistiknya ini kita centang untuk yang deskriptifnya. Ini untuk melihatkan statistik deskriptif nantinya pada hasil regresi, pada hasil regresinya ya. Dan kemudian kita centang juga untuk yang collinearity diagnostik. Ini itu untuk menunjukkan hasil uji multikoliniaritas. Dan selanjutnya untuk yang residualsnya kita klik Durbin Watson. Ini untuk menunjukkan hasil uji autokorelasi. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya pada kolom option kita klik. Nah, di sini kita cek untuk optionnya itu entry-nya itu sudah 0,5, tidak ada yang perlu dirubah lagi. Ini sudah oke. Kita klik continue, lalu kita klik oke ya. Kita tunggu, akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah keluar ya. Ini ada regressionnya. Nah, di sini ada histogram. Oke. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, ada uji multikoliniaritas, ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir itu ada uji autokorelasi.
Untuk uji normalitas, indikatornya adalah grafik normal probability plot. Nah, ini adalah grafik normal probability plotnya. Gambar ini menampilkan uji normalitas. Data dikatakan terdistribusi normal jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Data dikatakan tidak terjadi data normalitas jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Berikutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji multikoleniaritas. Ini bisa kita lihat di sini. Di koefisien. Nah, jadi uji multikoleniaritas ini terjadi jika nilai tolerans sama dengan kecil dari 0,1 dan nilai V-nya sama dengan besar 10. Lalu jika uji multikoleniaritas tidak terjadi jika nilai toleransinya itu sama dengan besar dari 0,1 dan nilai V-nya sama dengan kecil 10. Kemudian kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Ini bisa dilihat dari scatter plot. Nah, terjadinya heteroskedastisitas jika scatter plot ini ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, dan menyempit. Dan tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada scatter plot ini tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada case ini bahwa titik-titiknya ini menyebar ada yang di atas angka 0 dan di bawah angka 0. Nah, bisa disimpulkan nih bahwa data ini itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu di sini yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Kita bisa melihatnya berdasarkan Durbin Watson. Durbin Watson bisa dilihat pada tabel model summary. Nah, ini dia, kita bisa lihatnya dari sini. Ini ada Durbin Watson. Jadi, uji autokorelasi terjadi jika nilai Durbin Watson tidak berada di antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Sedangkan autokorelasi tidak terjadi jika nilai Durbin Watson berada di antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Berarti ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, dari hasil uji asumsi klasik yang kita lakukan untuk uji normalitas, multikoleniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, ini lolos dari uji asumsi klasik.